Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di perkuliahan Satuan Operasi dan Satuan Proses. Untuk pertemuan kali ini kita akan berdiskusi atau melanjutkan pertemuan dengan tema pertukaran ion atau ion exchange. Ya, ini jadi materi ini sebenarnya materi terakhir untuk pengolahan dengan proses kimia. Nanti akan dilanjutkan dengan proses biologi pada pertemuan berikutnya oleh Pak Awaludin. Ya, secara umum ini nanti ada pengertian karakteristik ion exchanger, ada pelunakan air dengan pertukaran ion, dan desain dan regenerasi pertukaran ion. Sebagaimana pertemuan yang telah lalu terkait dengan adsorpsi, maka pertukaran ion ini termasuk salah satu teknik advance di dalam pengolahan air. Ya, ada beberapa teknik, ya, termasuk nanti ada advanced oxidation process atau AOP. Ya, jadi teknik-teknik ini adalah teknik-teknik untuk pengolahan lanjut terhadap air, di mana ada kebutuhan khusus ya di luar air yang dikonsumsi. Jadi misalnya saja air untuk keperluan industri, ya, khususnya industri-industri yang memang memerlukan air yang benar-benar bebas dari ion-ion, ya, baik ion organik maupun anorganik. Memang ada teknik misalnya destilasi bertingkat ya untuk pemurnian air seperti yang digunakan di laboratorium. Tetapi terkadang destilasi dalam skala yang besar itu membutuhkan energi yang terlalu besar juga. Sehingga sebagai alternatifnya dapat digunakan beberapa teknik ya secara kimia. Jadi intinya sebenarnya ion exchange adalah proses balik atau reversible proses, ya, saling bolak-balik gitu. Jadi bukan produk bisa nanti kembali menjadi reaktan misalnya, di mana ion dilepaskan dari material permanen yang tidak larut, dalam hal ini adalah resin ya, atau material padat, dan ditukar dengan ion dari larutan sekitarnya. Ya, larutan di sini biasanya adalah air ya atau fluida. Arah dari pertukaran tergantung dari afinitas pertukaran ion terhadap ion yang ada dan konsentrasi ion di dalam larutan. Ya, jadi pertukaran ion ini tentunya ada kecenderungan-kecenderungan untuk ikatannya. Ya, mana yang diikat terlebih dahulu, mana yang akan diikat terakhir, misalnya kalau masih ada site untuk pertukarannya. Kemudian juga tergantung dari konsentrasinya. Kalau konsentrasinya sedikit, misalnya dia akan lebih mudah untuk ditukar, sementara kalau konsentrasinya besar, dia menjadi lebih sulit untuk ditukar. Nah, aplikasinya terutama yang pertama adalah untuk water softening atau pelunakan air. Ya, misalnya saja adalah pertukaran kalsium magnesium ditukar dengan natrium. Kita sudah pernah dalam pertemuan yang lalu berdiskusi masalah pelunakan air ini, hardness water atau air sadah ini kemudian untuk dilunakkan ya dengan metode kimia. Nah, metode yang lain salah satunya adalah dengan pertukaran ion ini. Kemudian produksi demineralized atau deionized water, ya, misal untuk feed water pada high pressure boiler. Ya, ini masih terkait dengan pelunakan tadi juga. Kemudian produksi bahan-bahan farmasi, di mana bahan-bahan farmasi ini terutama untuk pelarut misalnya memerlukan air yang bebas ion. Kemudian purifikasi bahan kimia untuk analisis kimia, ya ini juga dibutuhkan pertukaran ion. Kemudian proses pengolahan air secara umum. Nah, karena memang teknik ini memerlukan resin, ya, membutuhkan bahan kimia tambahan yang tidak di setiap tempat ada, maka aplikasinya kadang-kadang juga menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan pengolahan air yang sifatnya lebih umum. Ya. Jadi secara umum kita melihat misalnya reaksi umum untuk pertukaran ion A dan B. Ya. Jadi ion A+ di sini adalah ion yang terikat dengan resin atau pada fase padatnya, sementara ion B ya dengan valensi N+ ini adalah ion yang berada pada larutan. Nah, di sini kita menukar ion yang pada larutan B+ ini untuk diikat dengan resin dan melepaskan ion A-nya. Ya, pertukarannya ada di sini. Yang bebas di larutan diikat dengan resin, sementara yang sebelumnya di resin dilepaskan ke larutan. Ya, sehingga pada akhirnya menghasilkan
produk berupa ion B+, N+, ion B N+ ya, dengan valensi N+ yang terikat pada resin, dan ion A+ yang ada pada larutan. Nah, proses ini bolak-balik, artinya bisa saja nanti BN+ ini bisa lepas lagi misalnya ya ke larutan dan hanya kembali terikat dan seterusnya. Nah, konstanta untuk reaksi di atas tentunya kita punya bahwa konstanta reaksi adalah produk ya dibagi dengan reaktannya. Ya, jadi di sini K BN+ A+ di sini ya. Jadi kalau dituliskan seperti ini sama dengan ini produknya tadi yang bagian sini ion B dengan valensi N+ yang terikat di resin ya. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi dari ion A yang pada larutan dibagi dengan A yang tadi terikat di resin dikalikan dengan konsentrasi B yang pada larutan. Nah, konstanta BA ini adalah konstanta which refer to as selectivity coefficient. Jadi ini disebut sebagai koefisien selektivitas. Ya, koefisien selektivitas ini relatif afinitasnya terhadap ion. Jadi di sini koefisien selektivitas sebenarnya adalah pengukuran preferensi resin terhadap ion ya, preferensi resin terhadap ion. Jadi kalau tadi ada K AB ya, jadi di sini apa namanya? Koefisien selektivitas ya resin A+ terhadap B ya. Koefisien selektivitas A terhadap B. Ya, seperti itu. Karena di sini adalah preferensi resin untuk ion. Semakin besar nilai koefisien selektivitas, maka semakin besar preferensi untuk ion. Ya, misalnya resin kation asam kuat dengan ikatan silang 8% memiliki koefisien selektivitas untuk natrium versus hidrogen 1,56. Sedangkan koefisien selektivitas untuk kalsium versus hidrogen adalah 4,06. Jadi hidrogen ini adalah yang diikat di resinnya, ya, sementara natrium dan kalsium ini ada di larutan. Akibatnya kalsium secara selektif dihilangkan oleh pertukaran ion di atas natrium. Ya, jadi akan cenderung pada kalsium dibandingkan dengan natrium. Dalam hal operasi kolom, ion yang tidak diinginkan dapat dihilangkan secara selektif dengan meregenerasi resin dengan ion selektivitasnya lebih rendah. Ya. Misalnya kalsium dapat dihilangkan dari larutan dengan resin kation asam kuat ketika resin diregenerasi dengan garam atau operasi siklus natrium Na atau dengan asam operasi siklus hidrogen. Nah, koefisien selektivitas juga dapat digunakan untuk menentukan urutan elusi dalam operasi kolom. Jadi elusi adalah proses mengekstraksi zat yang pada umumnya padat dari campuran zat dengan menggunakan zat cair atau pelarut. Jadi kalau kita lihat proses di dalam pertukaran ion ada dua, yaitu pertukaran ion itu sendiri, dan yang kedua adalah regenerasi dari ion yang terikat pada resin, artinya dilepas kembali. Ini agak, kalau saudara renungkan, ini agak mirip dengan di adsorpsi, walaupun di adsorpsi tidak ada yang ditukarkan. Di adsorpsi hanya operasi adsorpsi, maka dia akan menjerap dari unsur-unsur yang ada di larutan pada matriks padat. Nah, pada regenerasinya, ya, ion atau unsur yang terikat di dalam adsorpsi tadi akan dilepaskan kembali. Ya, sehingga nantinya karbon aktif misalnya atau adsorban ini bisa dipakai lagi. Nah, kalau di sini setelah resin itu diaktifkan kembali, maka dia bisa dimanfaatkan kembali di dalam proses pertukaran ion. Ini misalnya pertukaran ion exchange bed. Jadi di sini ada tempat untuk pertukaran ion di mana kation dan anion ini jadikan satu, ya. Ada kation untuk plus dan anion untuk yang negatif, ya. Kalau saudara lihat, jadi bisa kita pisahkan antara anion dan kation, ya. Pertukaran khusus kation dan khusus anion ada dua kolom gitu, ataupun digabung. Ya, ini tidak ada masalah. Karena apa? Karena nanti yang kation pasti akan menukar ion plus, sementara yang anion akan menukar ion yang negatif. Ya, jadi kalau di sini misalnya saja yang kation dia akan resin di sini akan menangkap Ca2+, Na+, dan Mg2+, sementara yang H+ akan dilepas, ya. Sementara nanti untuk yang anion
di sini akan menangkap sulfat, nitrat, klorida, ya, dan akan melepaskan CH. OH ya, ini bukan CH, ini yang melepaskan OH. Sehingga di sini akan terbentuk H2O. Ya, hidroksil ya, bukan apa namanya, bukan karbon, bukan karbon tetapi OH. Ya, sehingga di sini akan membentuk H2O. Oke, ya, jadi benar-benar nanti ion-ion itu habis dan tinggal H2O. Sementara yang ion yang terperangkap tadi di dalam matriks resin dia akan dilepaskan. Kemudian ada afinitas. Afinitas itu kecenderungan suatu unsur atau senyawa untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa yang lain. Ya, jadi afinitas untuk ion untuk resin dapat secara umum disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, ion dengan valensi yang tinggi cenderung untuk ditukar dengan ion dibandingkan dengan yang valensinya lebih rendah. Kemudian untuk ion dengan valensi yang sama, kemudian di sini akan tergantung pada jari-jari hidrasinya dan penambahan atomic number-nya, ya, nomor atomnya. Ya, jadi kalau valensinya sama akan dilihat dari radius hidrasinya, ya, dan atomic number-nya atau nomor atomnya. Kemudian rate atau laju dari difusi film ya dapat ditingkatkan dengan cara agitasi ya. Jadi sama ada lapisan gitu. Film-film di sini bukan seperti biofilm gitu, tetapi lapisan di luar dari resin ya. Nah, lapisan ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan agitasi atau pengadukan ya, kemudian menambah konsentrasi pertukaran ya, kemudian menambah total surface area of resin, jadi resinnya itu ukurannya diperkecil sama dengan adsorpsi kemarin, kemudian juga menaikkan temperatur. Ya, faktor-faktor ini yang nanti akan berpengaruh pada difusi film, ya, yang pada akhirnya akan menambah atau meningkatkan pertukaran ionnya, penambahkan kecepatan ya dari pertukaran ionnya. Nah, jadi sini kalau kita lihat ini adalah preferensi dari kation secara umum, ya, barium, Pb, kemudian Sr, Ca, kalsium, ya, nikel, kadmium, kuprum, ya, kobalt, seng, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah H+. Sementara di sini untuk preferensi dari anion, dari sulfat, kemudian iodin, nitrat, kromat, brom, klor, dan yang terakhir adalah hidroksil atau OH-. Nah, kecenderungan penukar ion cenderung untuk memilih ion yang valensinya lebih besar tadi, ion dengan volume terlarut lebih kecil, ion dengan kemampuan polarisasi lebih besar, ion dengan yang bereaksi kuat dengan set pertukaran ion dari resin, dan ion yang kurang terlibat dengan ion lain untuk membentuk kompleks. Ini general rule-nya ya, sebagai tambahan yang ada di atas tadi. Nah, kemudian untuk lokasi di mana terjadinya pertukaran ion, biasanya kita menggunakan ion exchanger. Ya, ion exchanger nanti dilihat berdasarkan ion exchange capacity-nya, kemudian ada measure correct tension capacity, ya, ada apa namanya itu kadar kelembapan ya, kemudian juga akan melihat densitas. Nah, secara umum ion exchange capacity ya di sini ditunjukkan ya sebagai total kapasitas atau kapasitas operasi. Ya, total kapasitas atau kapasitas operasi, sedangkan pembatas dari kapasitas operasi atau LOC ditunjukkan dengan persamaan ini. Oke, mungkin contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya dalam analisa air diperoleh data laboratorium sebagai berikut ya, ada Ca12 1,5 mili ekuivalen per liter, Mg12 1 mili ekuivalen per liter, kemudian natrium 2
mili ekuivalen per liter, sehingga total kationnya 4,5 mili ekuivalen per liter. Sementara untuk kloridanya 2,5 mili ekuivalen per liter, sulfat 0,0 mili ekuivalen per liter, nitratnya 2 mili ekuivalen per liter, sehingga jumlah kation anion di sini untuk air ini setimbang ya, sekitar 4,5 mili ekuivalen per liter. Nah, air limbah tersebut dihilangkan dengan kandungan nitratnya dengan resin pertukaran anion basa kuat. Ya, kapasitas resin adalah 1,25 ekuivalen per liter dan koefisien selektivitas klorida terhadap nitrat adalah 4. Nah, hitung volume air maksimum yang dapat diolah. Ya, jadi di sini kita melihat fraksi ekuivalen nitrat dalam air adalah 2, ya, 2. Mana? Ya, nitratnya ini 2 mili ekuivalen per liter dibagi dengan totalnya 4,5 mili ekuivalen per liter, sehingga fraksinya adalah 0,44. Nah, fraksi ekuivalen nitrat di resin ya adalah fraksi ekuivalen nitrat ya dibagi dengan 1 dikurangi fraksi ekuivalen nitrat ya, 0,44 dibagi 1 minus 0,44 sama dengan 0,76, yang artinya adalah 76% resin akan digunakan untuk removal nitrat ya. Jadi di sini menunjukkan komposisi dari berapa banyak resin yang harus digunakan. Kapasitas operasi terbatas sama dengan 1,25 ekuivalen per liter ya dikalikan dengan 0,76 sama dengan 0,95 ekuivalen per liter. Ya, jadi di sini kapasitas resinnya ini tadi ya 1,25 dikalikan dan 0,76 dari fraksi ekuivalennya. Nah, volume air yang terolah selama servis adalah 0,95 ekuivalen per liter nitrat tersisihkan dibagi 1,5 kali 10 pangkat minus 3 ekuivalen liter nitrat di dalam larutan. Ya. Sehingga kita dapatkan 6,33 kali 10 pangkat 2 liter per liter. Jadi volume air yang dapat diolah selama servis adalah 633 liter tiap liter resinnya. Ya, jadi di sini sebenarnya menunjukkan perbandingan antara nitrat, ya, kemudian juga resin. Ya. Jadi menunjukkan perbandingan antara volume air total terhadap resin yang dapat diolah dengan komposisi atau dengan karakteristik resin yang ditunjukkan seperti ini. Ini klasifikasi cation exchanger, ya, ada cation exchanger, anion exchanger, cation exchanger ada inorganik, ada organik. Yang inorganik ada natural, jadi modified green sand clays, ada zeolit, ya, kemudian yang sintetik, ya. Sementara yang organik ada lignit dan peat. Kemudian ada semi sintetik, ada zeocarb, sepadexion dan sebagainya. Kemudian ada yang sintetik ya berupa akrilik, asid copolymer, tarin, ada formaldehyde resin dan seterusnya. Sedangkan yang klasifikasi anion exchanger ya sama ada anorganik dan organik sebenarnya. Yang anorganik ada dolomit ya, natural, kemudian yang sintetik heavy metal silikat misalnya. Yang organik ada semi sintetik misalnya spadix anion, exchange resin, kemudian yang sintetik penuh ada amin formaldehyde resin. Nah, barangnya seperti ini. Jadi kalau dilihat bentuknya seperti silika gel gitu, kecil-kecil ya. Kemudian warna ini tergantung dari resin yang digunakan, ikatannya apa. Kemudian ini misalnya reaksi yang terjadi untuk pertukaran dari natrium, sementara di sini pertukaran untuk brom. Nah, kolomnya sendiri seperti ini, ya, kira-kira vesselnya seperti ini, tangkinya, kemudian inlet raw waternya dari sini, ya, kemudian masuk ke nomor 4 ada raw water distribution unitnya, ya, kemudian di sini ada collection conduitnya, jadi alirannya adalah downflow, sementara 7 adalah ion exchange resinnya, kemudian 8 ini bagian dasar, ya, bagian dasarnya. Biasanya pakai gravel juga bisa. Kemudian yang nomor 3 adalah outletnya. Ya, jadi alirannya seperti ini. Sedangkan nomor 6 di sini kalau diperlukan tambahan
regenerasi ya. Kalau akan diregenerasi misalnya seperti ini. Otomatis ini ditutup, kemudian nomor 6 dibuka. Ini khusus untuk regenerasi. Nah, ini yang terpisah antara penukar anion dan penukar kation ya, dibebaskan. Jadi ke kation dulu ya. Kemudian nanti baru masuk anion sehingga dihasilkan air yang bebas mineral. Oke, ini aplikasi dari pertukaran ion untuk water softening. Ya, ini untuk mengingatkan saja bahwa kesadahan kondisi air mengandung ion kalsium dan magnesium yang kemudian bereaksi dengan bikarbonat, sulfat, atau klorida. Ya, macamnya ada kesadahan sementara, kesadahan bikarbonat yang disebabkan oleh anion bikarbonat, HCO3- yang berikatan dengan kalsium dan magnesium. Kemudian ada kesadahan tetap, yaitu kesadahan non-bikarbonat, disebabkan kandungan anion, sulfat, dan klorida. Nah, kesadahan total adalah kesadahan sementara ditambah dengan kesadahan tetap. Ini dampak dari CAMK, hardness atau kesadahan secara umum adalah menimbulkan kerak ya, dan kerak ini kerugian utamanya adalah pada masalah energi nanti yang harus digunakan untuk boiler. Ya. Head loss-nya menjadi energi loss-nya menjadi lebih tinggi. Oke, bisa dengan pemanasan, presipitasi atau adsorpsi, ya bisa juga digunakan pertukaran ion Ca dan Mg ditukar dengan natrium. Ini reaksi kalau dengan penambahan kapur dan soda as, jadi kita membentuk endapan, ya, endapan kapur. Sementara kalau dengan ion exchange, di sini digunakan natrium atau sodium cycle. Ada ion exchange is charged with sodium, jadi seperti ini. Ini ion-ion yang ada di air, di larutan, CaMgFeNa, ditambah dengan resin yang mengandung natrium, ya, bahasa Inggrisnya sodium. Di sini akan menghasilkan produk ion-ion yang terikat, ya. Kemudian di sisi lain, di sini ditukar dengan natrium yang berpindah ke air, ke larutan. Apabila kapasitasnya sudah exhausted, ya sudah jenuh, ya bed is recharged using brine, ya. Jadi di recharge lagi dengan menggunakan air asin. Jadi 2Na+, ini kemudian resinnya, ya dengan regenerasi ini, ya ini akan kembali lepas CaMg, Fe dan Na-nya ini. Ya, sementara natriumnya akan terikat lagi dengan resin. Ya, proses yang sama decation resin dengan menggunakan hidrogen cycle. Kalau hidrogen cycle di sini resinnya mengandung H, ya H2 hidrogen. Jadi ini yang ada di larutan, ya kemudian ditukar dengan hidrogen. Jadi hidrogennya lepas, sementara nanti ion-ion logam, ion-ion ini, ya yang menyebabkan kesadahan ini akan terikat. Ya. Nah, proses sama untuk sulfat, klor, kemudian juga silikatnya, ya seperti ini ditukar dengan hidroksil sehingga melepaskan OH-. Ya, H dan OH nanti akan menghasilkan H2 atau air. Nah, pada saat kemudian di recharge, ya diregenerasi, ya seperti ini sama prosesnya, ya dilepaskan lagi ke air. Nah, air hasil recharge ini tentunya kemudian dia dibuang terlebih dahulu, tidak kemudian masuk ke dalam air produk. Nah, kalau masuk produk ya sama saja itu tentunya produknya tidak akan ada gunanya karena tercampur lagi dengan pengotornya. Ya seperti ini misalnya, ya ada ada exchanger-nya, ya ada kation dan anion exchanger. Ini kation exchanger-nya, sementara di sini adalah anion exchanger-nya. Oke, ini mirip ya, sama. Kemudian, nah ini desain ion exchanger. Ya. Pendekatannya bisa dengan scale up approach, ada kinetic approach, sistem operasinya kita lihat ada service, backwashing, regeneration, rinsing, kemudian ada operating mode. Nah, tergantung dari hydrologic loading rate, ya hydrologic loading rate, kemudian HRT is used to determine cross area section. Ya, jadi di sini debit dibagi dengan HRT-nya. Ya. Jadi kita dapatkan A nantinya.
Oke, kemudian untuk volumenya, jadi reaktor volumenya Q sama dengan C0 dikalikan dengan T, ya. Q-nya adalah debit untuk yang harus diolah, C0-nya adalah influent concentration ion yang harus disisihkan dengan konsentrasi ion yang harus disisihkan, sementara T adalah durasi waktu yang dibutuhkan sebelum kemudian dia menjadi jenuh. Ya, sehingga di sini sama dengan V bulk-nya, ya, bulk volume of moist resin used in reactor bed dikalikan dengan X bulk. Ya. Volumetric isotherm capacity of ion exchanger for species A plus to be removed. Ya. Bed depth-nya sama dengan kedalaman bed-nya adalah V bulk-nya dibagi dengan A cross section-nya. Ya. Jadi ketinggian bed untuk pertukaran ion sama dengan volume totalnya dibagi dengan cross section-nya. Nah, untuk regenerasi cation exchanger, ya, produk pH-nya 2-3, jadi bersifat asam. Resin ini lama-lama jenuh. Ion plus atau kation yang pertama kali dilepas adalah sodium, sehingga tren pH produknya akan cenderung untuk naik. Ya, jadi sebagai indikator dari apakah cation exchanger ini jenuh adalah kenaikan dari pH. Ya, sehingga untuk monitoring produk cation resin dibuat tren pH dan konduktivitas. Bila tren pH konduktivitas produk cation resin cenderung naik, maka resin dalam keadaan jenuh dan perlu untuk diregenerasi. Oke, terus kalau kemudian anion exchanger-nya, resin ini lama-lama jenuh, ion negatif, ion yang pertama kali lepas adalah silika. Sehingga tren pH produknya akan cenderung turun karena terbentuk asam silika yang berupa asam lemah. Ya, sehingga di sini monitoringnya adalah sama pH, konduktivitas, dan adalah silika. Ya. Bila tren pH produk anion resin cenderung turun dan atau kandungan silika maupun konduktivitas cenderung naik, maka resin dalam keadaan jenuh dan perlu untuk diregenerasi. Ya, jadi kalau kation jenuh, ya, cation exchanger jenuh, maka pH-nya cenderung naik, sementara kalau anion jenuh, maka pH-nya cenderung untuk turun. Ini contoh soal dari modul Pak Agus Slamet dari tes, ya. Misalnya air sumur dan kesadaran 225 mg per liter CaCO3 diolah dengan pertukaran ion menggunakan sodium natrium, ya. Debit air adalah 3,2 liter per detik, kesadaran diinginkan adalah 5 mg per liter kalsium karbonat dengan kelembapan resin 45%. Kesadaran dihilangkan pada konsentrasi butuh yang diperbolehkan 0,05 C0 adalah 2,82 mili ekuivalen per 100 gram berat kering resin. Berapa kilogram resin yang diperlukan untuk mencapai breakthrough selama 7 hari. Ya, ini langkah-langkah perhitungannya, ya, silakan diamati. Ya, jadi di sini ditemukan nantinya jumlah resin kering, jumlah resin, ya, seperti ini. Nah, kalau kemudian dikalikan 2.403 kg berat kering, nah ini dikalikan kemudian dengan kadar airnya, ya, kelembabannya. Ya, berat basahnya adalah 4.369 kg berat basah untuk resin. Ya, ini contoh untuk penghilangan kesadahan. Oke, jadi sampai di sini untuk pertukaran ion, karena tekniknya ini advance, biasanya juga menjadi lebih sederhana di dalam dalam penjelasannya. Nah, ya, kemudian juga yang penting kita tahu ion yang akan disisihkan apa, ya, dan sebagai penggantinya ion apa, kemudian dicarikan karakteristik dari resin, itu sebagai kuncinya. Nah, sebagai tambahan ada beberapa metode pengolahan yang lain, ya, selain dengan advance, ya, terutama kemarin kita bicara ada adsorpsi, kemudian hari ini ada pertukaran ion, ya. Ada beberapa teknik yang lain yang digunakan di dalam teknik-teknik fisika maupun kimia. Ya, ini sekilas saja sebagai pembuka wacana, ya. Jadi ada teknik sentrifugasi misalnya. Jadi sentrifugasi pemisahan dengan berdasar pada ukuran partikel dan perbedaan densitas antara zat cair dan fase solidnya. Sentrifugasi kalau kita lihat
yang paling mudah atau paling sering ditemukan tentunya pada pencuci mesin cuci ya, dengan pengering yang berputar. Nah, itu kan pakai metode sentrifugasi sebenarnya. Di sini ada feed, kemudian ada liquid fraksi yang lebih ringan, sementara di sini ada liquid fraksi yang lebih berat. Jadi yang berat ada di sisi luar. Contoh yang lain di sentrifugasi misalnya saja digunakan di laboratorium mikrobiologi ya, pada saat kita ingin memisahkan antara sel misalnya dengan cairannya, maka digunakan sentrifugasi. Nah, di sisi yang lain ya, ini ada tipe-tipe, misalnya ada tubular pole centrifuge, kemudian ada continuous scroll centrifuge, ada continuous multi-chamber disk stack centrifuge ya, dan contoh-contohnya. Kemudian ini desainnya saya kira nggak perlu silakan dibaca sendiri. Nah, contoh yang lain adalah aplikasi untuk siklon misalnya. Siklon ini pada alat pengendali polusi udara. Ya, digunakan siklon dengan prinsip yang sentrifugasi juga. Ya, intinya adalah partikel debu dengan ukuran besar. Ya, ini pada saat dia masuk alat ini, maka dia akan cenderung untuk jatuh. Nah, sementara udaranya di sini akan lepas. Nah, tentunya kalau pakai menggunakan sentrifugasi ya ini ada keterbatasan ya, keterbatasan terutama nanti terkait dengan diameter dari partikulat udara yang harus dipisahkan. Kemudian juga ada advanced oxidation process. Jadi kalau di dalam disinfeksi kita kenal misalnya ada ozon yang digunakan untuk disinfeksi, ya maka di sini kerja dari oksidator ini ya prekursornya misalnya ozon ataupun UV kita tambah daya kerjanya dengan menambahkan hidroksil radikal. Jadi di sini ibaratnya kalau kita oksidasi dengan ozon itu adalah menembak langsung sasaran, maka kalau dengan AOP ini, Advanced Oxidation Process, maka kita mengoksidasi dulu material yang mudah teroksidasi, sehingga nantinya material teroksidasi ini akan melepaskan radikal hidroksilnya, yang dia akan bereaksi dengan materi yang ingin kita pecah. Ya, jadi misalnya saja di sini AOP useful when ozone itself cannot perform the required oxidation. Ya, ada keterbatasan di dalam penggunaan ozon. AOP involve in chemical transformation, destruksi misalnya of target compound instead of fase transfer. Ya. Jadi tidak ada fase transfer, tetapi langsung dia sifatnya adalah transformasi. Bukan perpindahan lagi, tapi langsung pengubahan. Partial oxidation byproducts, format. Jadi sebagai dampaknya ada kemungkinan pembentukan produk-produk samping. Jadi kontaminan target, ya ini contoh-contohnya ya. Fuel, chlorinated solvent, pesticide, algal product, kemudian DPP, endocrine disrupting compound, EDC, ada pharmaceutical active compound atau PHACS, dan sebagainya. Nah, apa saja yang bisa digunakan misalnya adalah ozon dengan hidrogen peroxide ya, O3 H2O2, kemudian ozon dengan ultraviolet irradiation ya, digabungkan. Kemudian ada hidrogen peroxide H2O2 dengan ultraviolet irradiation. Ya, ini beberapa yang bisa digunakan. Intinya sebenarnya adalah yang satu akan mengoksidasi yang lain sehingga melepaskan radikalnya. Ya, jadi di sini misalnya langkah-langkahnya satu pada pembentukan OH radikal, ya. Ini misalnya 2O3 ditambah H2O2, dia akan melepaskan 2 radikal ditambah 3O2. Ya. Kalau dengan ultraviolet misalnya H2O2 dia akan pecah menjadi 2 radikal. Ya, intinya ada di radikal ini. Bagian kedua, reaction dari radikal ini, ya, OH radikal ini dengan organik kontaminan organik, ya, sehingga akan menghasilkan produk. Ya, jadi OH radikal ini berfungsi untuk tadi mengubah atau memecah ya dari komponen organiknya. Ya ini pathway dari reaksi dengan menggunakan ozon, ya. Apa namanya itu tahapan atau pathway atau apa namanya jalur-jalurnya ya.
Ini plus minusnya, ada advantage disadvantage-nya sebagai tambahan saja. Kemudian pengaruh pada kualitas airnya seperti apa. Ya, kemudian ini contoh dari reaktornya. Oke, jadi seperti itu pertemuan kita untuk advance proses di pertukaran ion, plus tadi ada beberapa teknik tambahan yang barangkali sudah lama ya sebenarnya teknik-teknik itu, hanya saja ini sebagai tambahan pengetahuan di dalam satuan operasi dan satuan proses. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.